Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat karya-Mu yang telah selesai buat kami. Hari ini kami berdiri teguh karena kami tahu Tuhan bahwa kami sudah dilayakkan sama Tuhan. Hari ini kami berdiri teguh walaupun mungkin kami lagi sakit, karena kami berdoa dari posisi yang sudah menang. Kami berdoa hari ini Tuhan walaupun masih ada masalah, kami berdoa dari posisi yang sudah menang. Itu sebabnya Tuhan kami menatap masa depan kami dengan harapan yang tidak pernah mengecewakan. Karena jangkar dan fondasi daripada kehidupan kami adalah Yesus itu sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat karya yang dahsyat. Kami ada hari ini, bahkan seperti Paulus katakan, kami justru bermegah ketika ada masalah. Karena kami tahu Tuhan di pihak kami. Seumur hidup kami Tuhan, tilik hati kami. Dan ini kami mau berikan untuk Tuhan segenap hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman kebenaran, karena kami tahu kebenaran firman Tuhan senantiasa memerdekakan hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita sambut firman kebenaran, kita sama-sama katakan amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom. Sejak awal waktu kerajaan sorga ada, kerajaan sorga seperti kerajaan selalu mau ekspansi. Dan itu sebabnya waktu dia ekspansi, dia ciptakan bumi sebagai teritori expansion daripada kerajaan sorga. Itu sebabnya ketika manusia diciptakan, manusia diberikan bumi sama Tuhan. Dan waktu manusia diberikan bumi, Tuhan memastikan bahwa prinsip kerajaan ditularkan di bumi. Itu sebabnya di Kejadian 1:26 dikatakan kuasai bumi, to have dominion over the earth, dengan otoritas ilahi. Tularkan budaya kerajaan sorga karena bumi adalah ekspansi daripada teritori kerajaan sorga. Tuhan memastikan supaya terjadi hal-hal yang benar, Tuhan mengembuskan nafasnya kepada manusia. Dan itu adalah roh Tuhan dihembuskan masuk ke dalam manusia. Roh Tuhan itu yang memastikan supaya prinsip kerajaan terus didengungkan dengan benar. Dan itu mulai terjadi. Sama seperti ketika Belanda menjajah Indonesia, dia mengirim seorang yang berfungsi menjadi orang atau pribadi yang jabatannya untuk selalu mengingatkan bahwa budaya kerajaan Belanda diterapkan di sini. Posisi itu namanya gubernur Belanda. Saat ketika Indonesia deklarasi independen, gubernurnya balik ke Belanda. Saat ketika manusia tidak taat sama Tuhan, dan manusia bilang saya tidak mau diatur sama kerajaan sorga, saya mau makan buah itu. Padahal Tuhan sudah bilang kalau kamu makan you will surely die, kamu pasti mati. Mati adalah artinya dipisahkan dari hadirat Tuhan. Ketika manusia deklarasi independen, gubernurnya pergi, rohnya pergi. Karena itu fungsi daripada roh Tuhan. Jangan dicari di Alkitab ya, Roh Kudus gubernur kok nggak ada, ya nggak ada. Itu istilah saya. Waktu manusia akhirnya melakukan itu, manusia mendirikan kerajaannya. Dan di dalam kerajaannya yang tadinya dikatakan untuk menguasai bumi, tidak pernah Tuhan mengatakan untuk menguasai manusia yang lain. Dosa pertama adalah manusia menguasai manusia yang lain. Kain membunuh Habel. Dan ketika itu terjadi, fast forward waktu Yesus hadir. Dan bahkan waktu dia hadir, Yohanes Pembaptis yang mendeklarasi tentang nanti siapa Yesus itu di Matius pasal yang ketiga, dia mulai dengan kalimat, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Restorasi the kingdom sudah mulai terjadi. Prinsip kerajaan sedang dikembalikan ke dalam tangan manusia. Kemudian Yesus dibaptis, Yesus dicobai, dan ketika dia mulai pelayanannya dia mulai dengan kalimat yang sama persis. Dia katakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dan ketika dia mati, bangkit dan naik ke sorga, gubernurnya balik. Roh Kudus dikembalikan ke dalam setiap kita untuk memastikan prinsip kerajaan sorga kita lakukan setiap hari. Dan ketika kita diadopsi jadi anak, kemudian kita ditugaskan menjadi utusan kerajaan sorga, karena kita adalah utusan kerajaan sorga sejak awalnya. Paulus dengan jelas mengatakan, you are the ambassador of Christ, kamu adalah utusan kerajaan sorga.
Duta besar dari negara manapun, misalnya duta besar dari Amerika ada di Indonesia, yang bayar gajinya adalah negara Amerika. Semua kebutuhannya ditanggung sama negara Amerika, karena negara itu yang mengirim duta besar itu ada di sini. Saya mau beritahu kepada kita semuanya adalah duta besar utusan kerajaan sorga. Itu sebabnya Matius 6 ayat 31 dengan jelas Yesus mengatakan begini, jangan khawatir dan berkata, apakah yang akan kamu makan, minum, dan pakai, karena semua kebutuhanmu ditanggung sama kerajaan sorga yang mengirim hidupmu. That's the principle of the kingdom. Itu prinsip kerajaan yang Tuhan kembalikan ke dalam hidup manusia. Dan jangan lupa, waktu manusia di awal, manusia diciptakan, kematian sudah ada. Kematian ada, kematian existed. Death was created, death. Kematian diciptakan dalam kondisi mati, tidak berkuasa atas manusia. Itu sebabnya ketika Tuhan mengatakan, jangan kamu makan buah itu. Kalau kamu makan itu berarti kamu mengaktifkan kematian. Kematian akan berkuasa nanti atas hidupmu. Manusia, kamu dengar, kematian terjadi. Yang memberikan kuasa kepada kematian, sehingga kematian berkuasa atas manusia, itu adalah dosa. Waktu Yesus hadir, seperti yang kita sudah baca di dalam Alkitab, dikatakan, your word is above your name. Firmanmu melebihi namamu. Apa yang difirmankan gak bisa ditarik balik. Apa yang difirmankan bahkan dia hidup berdasarkan firmannya. Itulah integritas, wholeness atau arti daripada kekudusan. Ketika dia berhadapan sama kematian, kematian gak bisa bunuh dia. Karena dia gak ada dosanya. Karena kuasa daripada kematian adalah dosa. Dia harus abide, dia harus semuanya seturut sama apa yang difirmankan. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu, bangsa Romawi gak bisa bunuh Yesus. Bangsa Yahudi gak bisa bunuh Yesus. Dan tidak ada apapun di dalam dunia ini yang bisa membunuh Yesus. Dia yang datang dan menyerahkan nyawanya untuk kita. Kalau dia gak serahkan nyawanya, gak akan terjadi hari ini. Kita gak selebrasi hari ini. Kemudian dia berhadapan sama kematian. Dan mungkin di saat itu iblis tersenyum dan ketawa sama dia. Kamu gak bisa mati. Dia katakan apa? Oh bisa. Saya ambil semua dosa manusia, termasuk kita yang belum lahir pada saat itu. Ditimpakan di atas dirinya. Dia berhadapan sama kematian dan dia validasi kematian. Dia katakan, sekarang kamu tervalidasi, kamu bisa bunuh saya. Itu yang terjadi atas Yesus. Pribadi yang tidak ada dosanya ditimpakan dosa manusia supaya kematian bisa bunuh dia. Dan mereka tidak tahu bahwa di hari yang ketiga dia bangkit mengalahkan kematian. Itu sebabnya orang Kristen tidak bisa mati. Itu sebabnya yang selalu yang terjadi sama kita ketika di antara kita dipanggil pulang sama Tuhan, istilahnya bukan mati, meninggalkan dunia. Karena kematian dikalahkan sama dia. Satu-satunya proses yang kita terpisah itu hanya roh dan jiwa terpisah dari tubuh yang fana ini. Karena kita sudah dipersiapkan sebuah casing yang glorify, yang kemuliaan Tuhan dinyatakan di atasnya. Di mana satu hari nanti tidak akan ada lagi penyakit, tidak akan ada lagi duka. Karena di detik kita menutupkan mata di bumi ini, di detik yang sama kita bangkit di pangkuan Bapa di sorga. Kematian gak berkuasa atas saudara. Makanya Paulus katakan, death, where is thou sting? Di mana kesengatmu? Ketika sebelum dia mati ke sorga, semua murid-muridnya kabur. Yang satu menyangkal, yang satu menjual dia. Semuanya pengecut. Tapi Tuhan Yesus tenang, dia gak pernah punya plan B. Karena dia tahu nanti ketika ada kuasa kebangkitan, murid-muridnya akan menjungkir balikan dunia dengan Injil. Dan bahkan mereka melihat kematian, mereka tantang kematian. Semuanya mati martir kecuali Yohanes. Ada yang dikulitin, disiram air garam. Ada yang disalibkan terbalik. Ada yang digoreng dan lain sebagainya. Karena mereka tahu, ketika di detik mereka tutup mata, di detik yang sama mereka bangkit di pangkuan Bapa. Karena Yesus sudah mengalahkan kematian. That's the meaning of Jumat Agung. Dan itu sebabnya hari ini, yang saya mau bagikan kepada saudara, the living hope. Itu dasar daripada hari ini kita merayakan kebesaran Tuhan yang telah selesai di kayu salib. Buka sama-sama saya di Matius pasal yang ke-21 ayat 42 mengatakan begini. Matius 21 ayat 42 mengatakan begini. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci
Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Batu yang dibuang, batu penjuru, the cornerstone yang dibuang itu, telah menjadi sebenarnya sebuah living hope yang dibuang sama manusia. Banyak orang gak percaya sama hari ini. Banyak orang gak percaya sama karya dia yang sudah selesai di kayu salib. Banyak orang yang buang batu penjuru itu. Dan mereka mencari harapan di banyak hal di dalam dunia yang tidak akan pernah memberikan kepuasan dalam hidup mereka. Yesaya mencatat begini, Yesaya 28 ayat 16. Yesaya 28 ayat 16 mengatakan begini, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu. Batu apa? Batu yang teruji, ya, batu yang mahal, dan batu yang mempunyai dasar yang teguh. Siapa yang percaya sama batu ini tidak akan gelisah. Batu yang teruji, batu yang mahal. Kenapa mahal? Karena memang cuma ada satu, tidak ada duanya. Dan batu ini adalah batu yang teguh. Siapa yang percaya di atasnya tidak akan gelisah. Ini semua kalimat-kalimat ini dipertajam sama Petrus. Petrus yang mengatakan siapa batu itu? 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-6 mengatakan begini. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-6. Petrus mengutip ayat ini dan dia tambahkan sebuah fakta yang luar biasa. Dia katakan, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu yang penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya, dia masukkan kalimat ini, kepadanya, kepada Yesus, dan tidak akan dipermalukan. Yesaya mengatakan tidak akan gelisah, Petrus mengatakan tidak akan dipermalukan. Karena pengharapanmu di dalam dia tidak akan dipermalukan kita. Karena itu yang terjadi. Tetapi masalahnya banyak orang yang menolak dia. Banyak orang yang menolak dia. Sejak awal kita diciptakan, Tuhan membentuk kita, Tuhan sudah membangun kita sebagai Allah Elohim di dalam rahim-rahim ibu kita. Kita semua keluar dari rahim ibu. Kita dilahirkan, kita dibentuk, kita mulai dibangun sama Tuhan di titik tertentu. Ini adalah sebuah pemberian Tuhan yang paling beresiko, adalah dia berikan sebuah kebebasan untuk memilih. Di titik itu manusia memilih kebebasan untuk memilih mau diteruskan pembangunannya atau tidak. Itu sebabnya dia berdiri di muka pintu dan mengetuk. Dan ketika kita buka pintunya, dia akan bilang begini, mau saya teruskan gak pembangunannya? Dua hal manusia tanya. Dan selalu manusia bertanya balik. Sama seperti ketika tukang datang ke rumah kita. Sama seperti ketika tukang mau bangun sebuah bangunan. Atau melakukan restorasi atau renovasi dan lain sebagainya. Dua pertanyaan yang paling penting. Berapa harganya? Yang kedua kita tanya gini. Berapa lama prosesnya? Ketika pintu itu dibuka. Ketika dia membuka pintu itu. Kita membuka pintu itu dan dia berdiri di situ. Kita tanya gini, mau ngapain? Manusia tanya, mau ngapain? Saya mau teruskan pembangunan, mau tidak? Kita bertanya dua pertanyaan. Berapa harganya? Yesus bilang begini, semua hidupmu. Kita katakan apa? Oh no, enak aja. Nggak mau. Selama ini saya udah bisa sendiri, selama ini saya punya hak asasi manusia, saya nggak perlu. Terus sekarang saya mau tanya, manusia tanya, master desainnya dari mana? Dia bilang gini, dari saya. Karena saya adalah the master builder. Manusia bilang apa? Oh no, gak mau. Kalau mau oke, tapi desain dari saya. Tuhan bilang gak bisa. Karena yang saya bangun adalah rumahku, yaitu hidup kita. Karena saya mau tinggal di situ bersama dengan kamu. Enak aja, saya gak biasa diatur. Saya mau sendiri, saya udah biasa ngambil keputusan sendiri. Ribet amat sih. Alkitab katakan begini. Ibrani pasalnya yang ke-3 ayat yang ke-4 mengatakan begini. Ibrani pasal yang ke-3 ayat yang ke-4. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan. Tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah, dia bilang gini, saya ahli bangunannya. Itu sebabnya saya yang desain semuanya. Saya yang membangun hidupmu dari awal. Berarti yang bisa terusin hanya saya. Manusia katakan no. Dan pertanyaan kedua manusia tanya gini, emang berapa sih lamanya?
prosesnya? Tuhan akan jawab begini, sedikit demi sedikit. Manusia bilang apa? Nggak mau. Makanya manusia nggak suka diproses. No. Ini semua cikal bakal daripada sebuah firman yang luar biasa. Ini adalah the backstory, dasar daripada sebuah kisah yang dahsyat yang ditulis di Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24. Baca sama-sama saya Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ketika pintu itu dibuka, ketika dia menawarkan solusi dan proses kelanjutan daripada pembangunan, orang yang mendengar tawaran itu dan bilang yes Lord dan melakukannya, ia adalah orang yang bijak. Ia adalah orang yang pandai yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kenapa? Waktu dia ketuk pintu itu dia bawa batu penjuru. Batu penjuru di zaman itu adalah the locking stones, ditaruh di bawah fondasi dan dia yang melok semua fondasi. Sehingga fondasi itu akan kokoh dan itu yang dibawa sama dia. Dan yang Alkitab katakan tadi di awal, banyak orang menolak batu penjuru. Ketika pintu itu dibuka, ketika dia mulai bilang sama kita dan lain sebagainya, banyak orang bilang ini, saya gak mau. Itu dikatakan di ayat yang ke-26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini, setiap orang yang mendengar penawaranku ini dan tidak mau dan refuse dan reject the cornerstone, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kenapa? Cepat. Prosesnya gak lama. Masalahnya kedua bangunan ini berarti semua kehidupan akan ngalamin yang namanya hujan, banjir, dan angin. Tekanan dari atas, tekanan dari bawah, tekanan dari kanan, kiri, depan, belakang. Dua-duanya akan ngalami badai. Itu sebabnya yang didirikan di atas batu dan bilang yes sama Tuhan, the cornerstone, ayat yang ke-25 mengatakan begini. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh karena didirikan di atas batu itu. Sebaliknya terjadi. Ayat 27 mengatakan sama hal yang sama, turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Bukan sekedar rubuh, hebatlah kerusakannya. Jadi hari ini, jangan sekedar menjadi orang agama Kristen. Orang agama Kristen banyak, orang Kristen dikit. Orang Kristen adalah orang yang mengikuti isi hati Tuhan. The follower of Christ. Siapa? Saudara dan saya. Itu sebabnya walaupun kita gak bisa lihat ujungnya seperti apa, Yesus selalu datang dan dia bilang apa? Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Banyak orang gak suka dengan prinsip itu dibalik. Saya mau hidup baru cari kebenaran, bahkan membenarkan apa yang saya mau hidupi, baru cari jalannya. Karena manusia gak suka sama sesuatu yang gak pasti di depan matanya. Itu sebabnya ikut Tuhan gak bisa pakai mata jasmani, harus buka mata rohani. Itu sebabnya banyak orang yang dalam hidupnya pasti mengatakan seolah-olah seperti gak ada dasar untuk berharap. Apa bisa jadi living hope apa bagi saya? Ya, itu sebabnya Roma 4 ayat 18 mengatakan begini. Roma 4 ayat 18, ini adalah pernyataan daripada seorang Abraham yang didokumentasikan di perjanjian baru. Ketika dia diberikan janji-janji Tuhan, bahkan Abraham diminta untuk pergi ke sebuah kota yang cikal bakal menjadi tanah perjanjian. Dia pun gak tahu waktu dia mau pergi, dia harus pergi ke situ. Roma 4 ayat 18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikian banyak nanti keturunanmu. Persepsinya kita, persepsinya manusia, gak ada dasar untuk berharap. Dasarnya apa untuk berharap? Dasar saya untuk berharap apa? Didiagnosa mati 3 bulan. Di kemudian keluar hasil-hasil tes darah setiap hari. Dasar untuk berharapnya gak bisa dilihat pakai mata. Gak ada dasar untuk berharap di situ. Tetapi ini yang saya katakan, Tuhan, dasar untuk berharap gak ada. Tetapi yang saya katakan dalam hidup saya adalah saya sudah terima kesembuhan karena Yesus sudah selesaikan di kayu salib. Saya percaya Tuhan, saya berdoa dari posisi yang sudah menang. Walaupun saya gak bisa lihat. Walaupun kondisi makin jeblok setiap hari. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-10 adalah ayat yang serupa, yang sama. Yang dikatakan tentang seorang yang namanya
Abraham. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-10 mengatakan, sebab Abraham menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar. Ini persepsinya Tuhan, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Persepsinya manusia seolah-olah gak ada dasar. Persepsinya Tuhan, dia bilang begini, masa depanmu sudah aku letakkan dasar yang indah nak. Besok hari Sabtu kamu belum ada di sana, saya udah di sana. Saya udah siapkan hari yang indah besok. Karena dasar daripada bangunan masa depanmu sudah aku letakkan nak. Itu persepsinya Tuhan. Itu sebabnya banyak orang gak suka. Karena gak bisa lihat ujungnya. Itu sebabnya dia bilang apa? Masuk ke dalam jalanku. Di tengah jalan kamu akan menemukan kebenaran. Dan akhirnya kamu menemui kehidupan yang berkelimpahan di dalam aku. Jangan mutilasi kata-kata yang saya katakan. Saya kalau bilang hidup yang berkelimpahan, saya tidak pernah mengutip apa yang ada di dalam tangan. Harta, jabatan, status, ketenaran atau uang. Itu sekunder semuanya. Sebenarnya yang kekayaan yang paling dahsyat ada di dalam sini. Itu sebabnya 2 teman saya, yang satu kos-kosan, kalau di tanggal tua, kalau ketemu saya gak pernah lupa senyumannya. Bro, apa kabar? Baik Bill, baik, senyum. Gimana? Uang masih ada gak? Ya agak seret Bill, tapi Tuhan selalu on time loh Bill, gitu kalau ngomong gitu. Lu perlu duit gak? Gak usah, jangan. Karena gue ngalamin Tuhan tiap bulan. Dengan cara yang berbeda-beda. Dan gue gak pernah minta-minta sama siapa-siapa. Cuma minta sama Tuhan. Senyum. Kadang-kadang nangis ngomongnya. Mukanya senyum. Yang satu kaya raya. Dua-duanya ke gereja ya. Ini teman dari gereja. Yang satu kaya raya, apartemen, rumah di mana-mana. Kalau ditanya gini, apa kabar bro? Ya gitulah Bill. Doain aja lah Bill. Bro apa kabar bro? Ya gitulah. Gak lama dari pembicaraan itu dia loncat dari apartemennya. Bunuh diri. Yang kaya yang mana? Yang tinggal di kos-kosan. Itu hidupnya berkelimpahan. Karena berkelimpahannya di dalam sini, bukan di tangan. Jadi jangan mutilasi ayat-ayat seperti begitu. Itu menista Tuhan namanya. Yang Alkitab sudah jelas mengatakan dia yang kaya jadi miskin supaya kita jadi kaya. Kayaknya dalam sini. Pengorbanan dia begitu dahsyat, jangan dinista. Itu sebabnya apa? Ketika dikatakan jalan kebenaran dan hidup, sudah didokumentasikan di Yesaya. Kenapa? Didokumentasikannya apa? Ketika kamu masuk ke dalam jalan itu, kamu gak bisa lihat, tapi ingat Tuhanmu adalah penasehat ajaib. Di tengah jalan ketika engkau sedang berjalan, engkau akan menemui kebenaran. Kebenarannya apa? Aku akan menyatakan bahwa aku adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Dan di akhir daripada itu semuanya kamu akan menemui kehidupan yang berkelimpahan. Kenapa? Karena aku adalah Raja Damai. Hidupmu akan penuh damai. Itu Tuhan. Coba lihat Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-22. Ulangan 7 ayat yang ke-22. Setelah kita berikan sama Tuhan hidup kita, proses yang berikutnya yang gak enak adalah ini. Ulangan 7 ayat 22. Ini makanya orang pada gak mau. Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu. Sedikit demi, katakan dengan keras, sedikit demi. Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera, supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. This is amazing. Ini ayat yang luar biasa. Banyak yang terjadi di dalam kondisi fisik di dalam perjanjian lama. Itu merupakan metafor yang terjadi di dalam kehidupan rohani kita hari ini. Tuhan katakan begini kepada bangsa Israel, itu musuhmu sudah aku serahkan kepadamu, tenang aja. Sama seperti hari ini, masa depanmu gemilang bersama saya. Masa depanmu penuh pengharapan bersama saya. I am the living hope. Tenang aja. Terus dia bilang begini sama bangsa Israel, kalau kamu tumpas musuh-musuhmu, jangan sekaligus, jangan dengan segera. Kenapa? Karena kalau kamu begitu, kamu akan mengundang binatang-binatang buas keluar dari persembunyiannya karena kamu tidak punya waktu untuk menguburkan jenazah-jenazah mereka. Bau busuk ada di mana-mana, binatang buas akan keluar dari persembunyiannya dan binatang buas itu jumlahnya lebih banyak daripada kamu, mereka akan membahayakan hidupmu. Itu sama seperti Tuhan katakan kepada kita hari ini, nak, pembangunanmu sedikit demi sedikit ya nak, karena yang aku bangun adalah di bawah fondasimu nak, karaktermu nak, supaya nanti ketika aku bawa kamu tinggi, ketika ada badai kamu gak goyah ya nak, ketika ada pujian kamu gak sombong.
Dasarnya harus kuat dulu nak. Baca Roma 5 ya nak, ayat 1-5 ketika Paulus jelaskan kepadamu. Di dalam sebuah proses kehidupan itu adalah kesempatan bagi kita untuk tekun. Tekun itu artinya bertahan dalam kesabaran. Bertahan dalam kesesakan itu tekun, sedikit demi sedikit. Karena ketika engkau tekun, ketika engkau sedikit demi sedikit, itu engkau sedang dibangun apanya? Karakternya. Alkitab katakan setelah kita tekun itu akan melahirkan tahan uji. Bangunannya jadi tahan uji nak. Dan setelah itu kamu akan aku siapkan dan aku berikan dan insert ke dalam hidupmu. Pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. The living hope. Pengharapan bukan sebuah tombol yang di on sama off, enggak. Itu adalah buah daripada ketekunan. Itu adalah buah daripada sedikit demi sedikit. Jadi orang ketika dibangunnya sedikit demi sedikit, living hope-nya makin memancar dari sini. Itu maksudnya. Jadi Tuhan katakan, tumpasnya pelan-pelan nak, satu-satu. Karena aku tahu jumlah binatang buas itu lebih banyak daripada kamu. Dia tahu siasatnya iblis. Dia tahu apa yang membahayakan hidup kita. Dia tahu kalau terlalu cepat bahaya. Itu sebabnya dikatakan begini, sebelum aku memberikan keberhasilan dalam hidupmu, aku tanam engkau di pinggir aliran air yang hidup ya nak. Supaya nanti kamu berbuah pada musimnya. Daunmu tidak akan layu. Musim berganti, daunmu gak layu nak. Dan apapun yang kau perbuat, aku akan memberikan keberhasilan dalam hidupmu. Kita suka dengan ayat itu karena ada kata keberhasilan, kita lupa ada proses yang namanya ditanam. Ditanam tuh gak enak 11-12 sama bangkai. Makanya iblis datang dan kita diperhadapkan dan kita disuruh melihat sebelah kanan kiri kita seolah-olah gak ada harapan. Itu sebabnya pembangunan yang ada di bawah tuh lama. Burj Khalifa 828 meter gedung tertinggi di dunia. Pembangunannya sampai 1 tahun fondasinya doang. Memerlukan waktu sampai jutaan jam untuk labornya, untuk orang-orang yang kerja. Kalau dijumlahin itu sampai jutaan jam untuk bangun fondasinya. Kenapa? Karena di Dubai itu kalau lagi yang namanya sandstorm, badai yang ada di padang pasir, itu anginnya bisa 100 km per jam. Mereka harus bangun fondasinya ke bawah. Kuat banget ke bawah. Makanya kereta MRT lebih mahal daripada kereta LRT. Jangan bingung gitu dong ngeliatin saya. Orang Jakarta orang Jakarta udah harus tahu perbedaan MRT dan LRT. Saya ngomong gini di luar kota, mereka begini. Ya jelas gak ngerti. MRT yang di bawah tanah. LRT itu yang di atas. Di Kuningan tuh kan cepet bangun, sekarang lagi dibangun tuh Jalan Pramuka. Sampai ke mana? Sampai ke Manggarai, diterusin lagi sampai ke Duku Atas nantinya. Anda sedang berhadapan dengan calon Menteri PUPR di depan sini. Saya suka lihat infrastruktur Indonesia, saya semangat akhirnya ngelihatnya. Luar biasa pembangunan di mana-mana. MRT bangunnya di bawah. Nanti di depannya Sarina. Itu akan, kalau saudara tahu Singapura Dhoby Ghaut, itu intersection di situ. Itu nanti line dari east to west, MRT yang dibangun dari nanti mungkin Kerawang sampai ke Balaraja sana, itu intersectnya di bawahnya Sarina. Luar biasa ya. Saya kalau lihat pembangunan itu bawahnya di bawah tanah. 2026 apa 27 jadi sampai Harmoni, 2029 sampai kota. Apalagi mau tahu? Saya kasih tahu nih. Apalagi? Saya satu hari cita-cita mau ketemu sama Pak Basuki. Luar biasa, bangunnya mahal ke bawah. Makanya mall-mall yang jual barang-barang yang mahal, bangun basementnya ke bawah, mahal mallnya, bangunannya. Beda sama mall ITC. Yang jual barang-barang murah, parkirannya jarang banget ada yang di basement atas. Biar cepat bangun gedungnya. Baru tahu ya? Gue baru nyadar loh, iya bener juga ya. Kalau ITC ke atas, karena cepat bangunnya. Semua yang dibangun ke bawah sedikit demi sedikit. Bangunannya jadi indah. Dan lihat ini. Saya berikan ayat terakhir ini ya. 1 Raja-Raja. Ayatnya yang ke-6, pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 mengatakan begini. Pada waktu rumah itu didirikan. Pada waktu bait Allah yang pertama didirikan. Oke? Bait Allah yang pertama didirikan. Didirikan di mana? Di Yerusalem. Dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian. Ini luar biasa.
Di penggalian itu kalau kita cek ternyata pembangunan atau kikisan-kikisan atau pahatan-pahatan batu dibuatnya di kejauhan. Di mana? Di Lebanon ternyata. Penggalian itu ada di Lebanon ternyata. Sehingga di dalam construction site yang ada di Yerusalem tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Dengan kata lain pembangunan bait Allah yang pertama sunyi. Nanti batu-batu yang setelah selesai di kejauhan, di penggilingan, dibawa ke Yerusalem, nanti tukang-tukang di Yerusalem tinggal susun. Apa artinya dalam hidup kita hari ini? Tuhan lagi kasih tahu sama kita. Semua pembangunan masa depan, peperangan rohani, semuanya aku lakukan di kejauhan. Ketika di dalam proses, be still and know that I am God. Karena di dalam proses hidupmu yang aku janjikan, engkau akan mengalami damai yang luar biasa. Karena semua kebisingan aku akan lakukan di kejauhan. Sekarang pertanyaan saya, mana ada construction site yang gak berisik? Mana ada ketika di dalam proses pembangunan itu gak berisik? Mana ada palu zaman sekarang, model sekarang gak ada bunyinya? Semua ada bunyinya, semuanya berisik. Tapi Tuhan menjanjikan, di dalam proses hidupmu ketika aku sedang bangun hidupmu. Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera telah aku tinggalkan bagimu. Dan damai sejahtera yang aku tinggalkan bagimu bukan seperti yang dunia berikan. Jangan gelisah, jangan gentar hatimu. Karena semua pergerakan, semua apapun yang aku bangun di kejauhan. Kamu tenang aja. Aku sudah siapkan yang terbaik bagi hidupmu. Kenapa? Because I am the master builder. Aku adalah ahli bangunan atas hidupmu. Itu sebabnya hari ini ketika kita menatap hidup kita, dialah adalah the living hope dalam hidup kita. Saya tutup dengan kisah ini. Saya di kemo 4 kali. Setiap kali kemo udah pasti saya punya darah pasti ngedrop. Ya. Darah merahnya drop, darah trombositnya drop, darah putih drop. Dan itu adalah momen-momen di mana dokter tidak memperbolehkan saya pulang. Dan saya harus di rumah sakit karena di momen itu biasanya yang dilakukan adalah transfusi terjadi tiap hari. Ya, antibiotik terjadi setiap hari. Karena itu adalah proses di mana ada kemungkinan saya ngalamin sepsis shock. Di mana tubuh saya tidak bisa handle virus, bakteri, dan racun. Sehingga akhirnya berkali-kali saya kejang-kejang 40-41 derajat, matanya putih dan pingsan. Itu adalah proses yang mengerikan. Jadi orang bisa meninggal di situ bukan karena sakitnya, tapi karena pengobatannya. Karena semua darah akan di-bless, dia akan turun. Nanti akan naik lagi pelan-pelan. Ketika di dalam titik yang terendah, itu betul-betul penanganannya harus hati-hati. Dan yang terjadi selalu, panasnya mulai naik dari kaki. Pelan-pelan naik ke atas sini dan akhirnya sampai ke kepala saya kejang-kejang 41 derajat, matanya putih ke belakang, pingsan. Terjadi berkali-kali. Saya ditransfusi sudah 60 kantong darah masuk ke dalam tubuh saya. Karena setiap kali kantong masuk bocor di mulut, bocor di mulut. Jadi satu hari kalau Bapak Ibu ketemu saya, tiba-tiba saya berbahasa Jerman, mohon maklum ya, ada kemungkinan darah orang Jerman masuk ke saya. Mudah-mudahan bisa bahasa Yahudi ya, dengan lancar ya. Enggak, tapi setiap kantong darah saya tumpangin tangan. Nah, trombosit itu kantongnya warnanya bukan merah, warnanya kuning. Ya, para dokter, ini saya punya sepupu saya Yefta di sini, dokter ya pasti tahu, dokter pasti tahu lah. Warnanya kuning, jadi kayak saya orangnya iseng, suka bercanda. Ya teman saya masuk ke kamar, itu yang kuning apaannya Bil? Orange juice. Oh bisa ya orange juice ditransfusi? Bisa, saya bilang gitu. Nah ada teman yang saya bilang saya bercanda, ada teman yang kelupaan, jadi sampai hari ini dia percaya bahwa orange juice bisa ditransfusi. Kata siapa? Kata Billy. Kalau yang namanya darah putih itu nggak bisa ditransfusi, itu harus di booster. Di boosternya di perut, ditembak di sini, disuntik. Masalahnya suntikannya 11 juta. Jadi saya nanya sama suster nggak ada yang lebih murah? Ada sih Pak, 3,5 juta. Kenapa nggak itu aja? Mahal-mahal amat 11 juta. Ya tapi yang 3,5 juta 4 kali Pak. Ya lebih mahal dong kalau gitu. Ya lagian kan sampai 4 kali kan kasihan Pak. Makanya kita kasih yang 11. Tunggu dulu, saya foto dulu. Saya nggak pernah disuntik 11 juta. Udah kemo yang ketiga, udah pasti ngedrop. Saya bilang ini Tuhan, udah dong Tuhan, capek tubuhnya. Tuhan bilang ini nanti kalau sudah genap waktunya ya Bil. Kenapa? Bangunan selalu akan diuji. Itu sebabnya ketika Daud ngumpet di lembah En Gedi,
dikejar sama Saul, sama 3.000 pasukannya. En-Gedi itu guanya banyak banget. Kok bisa ketika Saul mau buang hajat, kok bisa masuk ke dalam gua di mana Daud lagi ngumpet dari sekian banyak gua. Sampai-sampai teman-temannya Daud bilang gini, bos, bunuh bos. Itu Tuhan kasih dia sama kita, bos, bunuh bos. Teruji dan diuji. Daud bilang ini nggak boleh, itu orang urapan Tuhan, diurapi sama Tuhan. Dia hanya potong punca jubahnya. Ketika Saul keluar di hadapan 3.000 prajurit, Saul yang dipermalukan. Karena ketika Daud keluar dari goa, dia bilang gini, dia pegang tuh punca jubahnya. I could have killed you. Saya bisa bunuh kamu tadi. Kenapa? Bangunannya diuji. Dia tahu apa yang terjadi. Semua kita bangunannya akan teruji. Kenapa? Karena Tuhan mau kasih tahu sama kita bahwa ketika kita berdiri di atas batu karang yang teguh, ketika fondasinya tidak pernah goyah, kita pun gak akan goyah. Itu maksudnya. Dokter udah bilang sama saya, Pak siap-siap ya Pak, beberapa hari ke depan ini Bapak akan kolaps lagi ke bawah. Saya udah was-was, saya udah bilang istri dan saya gak boleh ditinggal. Dan betul di malam hari itu 6:30 malam, tiba-tiba panasnya mulai naik lagi dari kaki dan istri saya pegang kaki saya. Dia bilang udah naik, sayang naik sayang, iya naik. Saya udah tahu kalau udah sampai ke sini, naik ke sini, tek pingsan udah. Waktu dia sampai ke sini, saya nggak pernah lupa. Pagi hari itu Tuhan udah persiapkan saya. Tuhan kasih saya renungan harian di pagi hari. Saya baca Matius pasal yang keempat ketika Yesus sedang dicobai. Dan 3 kali ketika dia dicobai, dia balas cobaan itu dengan kata, ada tertulis. It is written. Dia kutip firman Tuhan. Dan ketika itu saya baca pagi hari, malamnya saya agak lupa, saya udah baca begitu. Tiba-tiba waktu panasnya naik sampai ke sini, istri saya bilang, pencet tombol dokter. Waktu saya mau pencet, tiba-tiba ada suara dalam hati saya, jangan. Kok jangan? Jangan, tiba-tiba ada suara ngomong gini, berdialog nih tiba-tiba di dalam saya. Roh Kudus bilang gini, ingat gak tadi pagi, renungan pagi tadi? Saya bilang, Tuhan cepet ya ngomongnya, jangan muter-muter please. Ini kalau panas sampai sini pingsan saya udah. Saya gak bisa denger ntar. Buruan ngomongnya, straight to the point deh, cepetan. Pas udah mau naik ke sini, tiba-tiba Roh Kudus bilang gini, ingat gak tadi pagi Yesus bilang apa? Saya teringat, oh iya ya, ada tertulis. Kemudian dia kutip firman Tuhan. Saya teriak Bapak Ibu, ada tertulis Tuhan, bilurmu sudah menyembuhkan aku. Cuman sekali. Dan saat itu, ketika saya teriak itu, panasnya mulai turun. Gak jadi naik, tiba-tiba turun. Dan saya rasa di tubuh saya, dan Tuhan sengaja supaya istri saya jadi kesaksian hidup. Dia akhirnya merasakan itu panasnya turun dan keluar lewat tangannya. Karena dia bilang gini, panas. Tiba-tiba hilang, semuanya hilang. Dan saya ketawa berdua sama dia. Karena kita gak jadi panggil dokter. Jadi dokter sama suster gak pernah tahu, kecuali mereka hadir atau mereka nonton di sini. Mereka gak pernah tahu. Dan saat itu saya baru mengerti, bangunannya lagi diuji. Dan itu sebabnya kalau Bapak Ibu lihat saya hari ini berdiri di sini, ini semuanya karena udah ngelewatin ujian-ujian kelayakan, ya kan? Lewatin semuanya. Saya lihat Bapak Ibu yang aja juga duduk di sini, semuanya sudah pasti ngelewatin ujian kelayakan. Jadi kalau sampai ujian itu datang, ingat kita sedang berhadapan sama the master builder, ahli bangunan yang luar biasa dalam hidup ini. Jangan tolak the cornerstone, jangan tolak batu penjuru, karena dia adalah the living hope buat semua hidup kita. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Haleluya, Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami celebrate Tuhan, the finished work, karya Tuhan yang sudah selesai bagi kami. Kami mengucap syukur hari ini Tuhan, kami berdiri teguh karena ada Tuhan. Karena ada batu itu yang menjadi fondasi bagi hidup kami. Kami mengucap syukur hari ini Tuhan, bahwa kami tidak menolak batu penjuru itu. Dan itu yang membangun kehidupan kami. Mungkin hari ini kami sedang melewati proses itu. Bapak berikan kesabaran, keteguhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang dalam proses pembangunan. Berikan mereka kesabaran Tuhan. Berikan mereka Tuhan pengharapan itu Tuhan. Karena mereka tahu bahwa Tuhanlah the living hope. Walaupun sedikit demi sedikit, tapi itu semuanya untuk kebaikan kami. Supaya karakter kami jadi tahan uji ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sedang membangun sebuah kehidupan di mana Tuhan memang betul-betul Roh Kudus tinggal di dalam kami.
Ini adalah rumah-Mu Tuhan. Bangun sesuai sama keinginan-Mu. Buat hidup kami jadi masterpiece-nya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Dan aku percaya Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang hadir pada hari ini, mereka semuanya penuh dengan kesaksian, penuh dengan pengalaman sama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah menerima firman kebenaran. Kita sama-sama katakan amin. God bless you.